Tujuan Tuhan di dalamnya supaya kami mulai belajar untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami semua tahu kami hanya menumpang di dunia ini. Saatnya kami akan kembali Tuhan. Dan waktu kami kembali kami akan diterima dan kami akan menikmati bersama dengan Tuhan dalam kekekalan nanti. Dan dalam kekekalan itu hanya ada pujian, penyembahan, hanya meninggikan nama Yesus, nama yang luar biasa, nama yang hebat dan tidak tertandingi itu. Tapi seketika itu nama ini sangat direndahkan, bahkan sangat dihina, diolok, diludahi. Tapi kami percaya Dia datang bukan menjadi raja, tapi Dia datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Penderitaan yang Yesus terima layak, saya dan saudara harus menerimanya. Tapi Dia menggantikan hukuman keselamatan itu, Dia terima, dan Dia menggantikan saya dan saudara. Dan Dia dihina, dipaku di kayu salib, mati di kayu salib, dan Dia berkata sudah selesai. Bapak, terima kasih, ajar kami Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang ada untuk kami mengerti, memahami betapa kasih-Mu yang Kau nyatakan Tuhan dalam firman-Mu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Kau mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada di sini, kami telah mempercayai Engkau adalah Juru Selamat dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Bapak, terima kasih kami telah memberkati Engkau lewat pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam dan Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba berdiri di sini, hamba tidak lebih baik daripada dan lebih tahu daripada mereka yang duduk. Hamba mengandalkan Roh Kudus yang akan bawa hamba untuk membukakan Tuhan isi hati-Mu untuk kami mengerti bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus. Dan kalau untuk jadi milik Kristus, kita harus pergunakan hidup ini untuk meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan ini setan untuk mengalihkan fokus kami. Hari ini kami sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan dengar dengan baik, kami menyimpan itu, dan kami pulang terus kami mempraktekkan, karena kami akan disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Ada orang yang tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan, masa bodoh, acuh tak acuh, dan mereka akan menolak kebenaran, mereka akan mengalami hukuman yang ngeri dari Tuhan. Dan kami percaya kami tidak mau jadi orang yang bodoh yang nanti Tuhan, kengerian Tuhan, hukuman Tuhan yang ngeri itu datang bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Saudara, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom, 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 shalom. Yesus kasih. Jadi dalam setiap kondisi kita sudah ada di tanggal 5 bulan Oktober, dan memang luar biasa kesepakatan
Untuk nanti besok ini kita punya HUT Gereja Betel Indonesia yang ke 55 tahun. Yang secara serempak saudara kita ambil langkah kemarin dan sudah hubungi ketua BBI, dan nanti ketua BBI bikin pembagian untuk semua ibu-ibu untuk masak. Dan karena kita undang semua gereja cabang, saya sudah undang di Serang, di Sabal, undang di Latalang, undang di Adau, dan juga undang di Larat dan juga Lermata, dan mereka akan sumbang pujian, saudara. Dan saya percaya saudara sudah tahu tema daripada sudah tahu tema itu saudara, hidup berdampak, dan apa sudah ada itu, hidup berdampak disertai dengan apa, kebiasaan yang baik, kalau nggak salah begitu saudara. Disertai dengan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang tidak baik harus dibuang di tahun ini, dan kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak saudara terus berjalan, waktu bertambah, waktu terus ini, dan saudara tidak tahu kapan saja ajal saudara dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau ajal saudara dipanggil Tuhan, saudara tidak hidup di dalam kebenaran sesungguhnya, saudara ingat sekarang dan perlu bertobat. Karena 2 minggu lalu saya punya tema khotbah, bertobat sekarang, jangan tunda. Dan ini penting sekali bagi kita semua, jangan kita main-main tentang keselamatan ini. Dan mari kita serius dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat serius dengan kita. Sehingga dia bukan saya ucapan dia akan mengasihi saudara, tapi betul-betul dia mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan, supaya kita lihat dalam firman Tuhan kita dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mari saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Ya, ayat yang ke-18. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. Tolong kita baca bersama. Ya sudah semua, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat datang bagi Usi Putri dan kecil, nama siapa sudah? Sudah lupa ya. Puji Tuhan, dan saya percaya saudara, ini semua karena Tuhan kita bisa mengalami hal-hal seperti begini. Dan saya percaya saudara bahwa ada pertanyaan saudara dari ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Jadi kita ditebus ini bukan dengan barang yang fana, termasuk uang. Kita ditebus bukan karena uang yang fana, bahkan juga bukan karena perak dan emas. Saudara, perak dan emas itu juga akan lenyap, saudara. Dan perak dan emas itu suatu logam yang mulia, dan memang sekarang satu gram sudah harganya berapa? Yang suka lihat harga emas sudah 2 juta ya? 2 juta? Ya, pokoknya begitulah, hampir 2 juta, saudara. Berarti kalau 10 gram saja sudah 10 juta. Itu sebabnya saudara-saudara tidak pernah lihat orang pakai emas lalu dia tarik di jari kaki, lah indah-indah. Biasa dia taruh di mana? Di tangan kan? Atau taruh di mana?
Hari mana? Siapa di sini yang dia punya emas, dia tidak pernah. Kalau saudara punya emas, saudara buang di sampah, kasih per saya, karena saya masih membutuhkan emas. Bahkan pembangunan gereja sangat membutuhkan. Betul? Jadi kalau umpama saudara tidak menghargai saudara punya emas, dan biasanya saudara paling jaga itu. Sama saya dan saudara jaga saudara punya deposito. Itu saudara jaga akan sedemikian rupa saudara. Tapi emas dan deposito itu Alkitab katakan pencuri bisa mencuri dan perampok bisa merampoknya. Tetapi saudara mau supaya saudara punya harta itu tidak bisa dirampok? Invest dalam kerajaan surga, invest dalam bank surga. Bank surga itu mengingat dan karat tidak, dan perampok tidak bisa merampoknya. Bagaimana cara menginvest? Ini ada pembangunan gereja. Amin. Saudara kasih, jangan ragu-ragu, saudara. Kasih jangan ragu-ragu, saudara. Kasih betul-betul, saudara. Kasih sampai betul-betul rasa sakit. Saudara bisa mengingat, kasih sampai betul-betul saudara rasa sakit. Tapi kalau belum rasa sakit, saudara, jangan saudara kasih. Saudara, nanti besok makan apa, saudara? Kasih saja, besok itu Tuhan punya urusan. Saudara. Amin. Haleluya. Dan itu sebabnya saya senang sekali para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena memang nanti besok ini kita punya hari ulang tahun itu, saudara, itu kaum ibu yang ambil langkah untuk masak. Dan waktu saudara punya masakan itu, saudara bawa dan kita semua bisa makan. Kita undang Milos, kita undang lembah pujian, kita mungkin nanti undang juga rock, undang juga itu Ibu Ece Cilian punya itu, undang mereka semua, dan kalau bisa semua masing-masing sumbang lagu. Nah kalau masing-masing sumbang lagu, saudara, saya percaya bahwa waktunya cukup padat, dan kalau bisa, saudara, itu kita atur sedemikian rupa, karena nanti pasti ler matang kembali, latalan kembali, mungkin nanti kalau ada datang, ada nanti besok baru kembali, nanti diatur Ibu Gembala atur semua. Dan ini semua bisa berjalan, saudara. Saya percaya, saudara. Haleluya. Walaupun Ibu Gembala sengaja, tapi saya percaya semua kita bisa ambil tanggung jawab ini. Amin. Untuk lakukan. Saudara, saya rasa senang kalau biasanya kalau saya bisa kasih makan orang. Saya rasa senang kalau orang datang dan saya tidak kembalikan mereka dengan tidak minum apa-apa. Harus minum sesuatu atau harus menikmati sesuatu baru pulang. Jangan sampai kita punya cara mengasihi cuma bilang, Bapak duduk ya, saya mengasihi Bapak. Kalau saya lihat Bapak minta pulang saya dalam keadaan yang apa, saudara? Itu tidak bisa. Kita harus betul-betul, karena kita punya visi misi dari gereja itu, saudara, berubah sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik dan melayani dengan apa? Pelayanan kasih. Waktu Yesus dan murid-muridnya itu, saudara, Yesus mengajar mereka di bukit, dan pada saat itu mereka ada kurang lebih laki-laki saja 5.000 orang, dan pada saat itu murid-murid bilang pada Tuhan Yesus, suruh mereka ini pulang sudah guru, supaya mereka bisa membeli makan. Di mana? Di sekitar desa-desa yang dekat ini, atau ada di rumah-rumah makan mereka bisa membeli makan. Tapi Yesus bilang tidak, kamu harus memberi mereka makan. Waktu bilang kepada murid-murid bilang, mana mungkin bisa kasih makan orang, biar 500 dinar lagi untuk mau beli roti juga cuma sepotong kecil saja untuk bisa dibagi. Tapi Yesus bilang, apa yang ada bagimu? Mereka mendapati di salah satu alat kecil dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus suruh mereka untuk semua harus duduk dan berkelompok-kelompok. Mungkin saya bisa bilang mungkin mereka berkelompok 50 atau ada 25. Dan kalau kelompok 25 atau 50 itu kalau orang yang makan banyak berarti yang lain bisa. Tapi ternyata dong biar makan banyak juga tetap masih ada sisa. Masih ada sisa untuk bayar sebungkus bawa pulang. Itu dikasih untuk murid-murid yang punya bagian. Amin. Dan itu yang luar biasa, saudara. Ini visi gereja demikian. Itu sebabnya kami ada punya rencana untuk turun penginjilan, saudara. Turun penginjilan untuk nantinya kita turun ke mulai dari Larat dulu. Larat terus sampai ke desa-desa yang ada, ke Liopar, dan sampai di
Lamdesar Timur, Lamdesar Barat. Kita balik dari sana, kita rencana turun ke Wungla dan desa-desa yang ada di Wungla, dan setelah itu kita akan masuk di desa Latdala. Saudara, ini yang sementara kita planning. Bahkan mungkin kalau ibu datang dalam waktu yang singkat, saya dan ibu harus turun ke Pulau Baban untuk kembali, saudara, apa yang pernah kita tanam di sana. Tapi hanya pendeta tidak mampu untuk bertahan, dia kembali. Itu Dani Sitorus, dan ada yang sudah ganti, yang sekarang sudah di kampung. Kita harus turun kembali untuk kita atur untuk bagaimana keselamatan jiwa-jiwa yang ada di atur. Saudara, kalau saya percaya, saya sampaikan ini supaya kita semua, saudara, kita tidak bisa terima keselamatan untuk diri kita sendiri, tapi kita punya kewajiban. Kalau saudara tidak bisa turun, saudara punya doa. Saudara tidak bisa turun, saudara punya uang, bisa kasih kepada mereka, betul. Sebab saudara punya uang, saudara punya doa, dan mereka yang turun langsung, semua punya upah sama nanti Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita berdoa supaya kita harus berjalan. Saudara, dulu Yesus waktu utus murid-murid, larang mereka tidak boleh membawa apa? Bekal atau uang atau apapun. Tetapi setelah Yesus pergi, itu mereka punya bekal, punya uang, apapun harus bawa. Haleluya. Dan saya percaya, saudara, saya sampaikan ini, saudara, saya punya teman-teman yang dulu penginjilan, saudara, luar biasa. Tapi mereka sementara ada di padang gurun dan mereka sudah balik, dan saya percaya mereka punya hati untuk terus mau penginjilan. Kita penginjilan di Lingat, saudara, itu dengan kapal, dengan bukan kapal besar, itu dengan motor laut, saudara. Pernah di Lermatan juga dengan motor laut, belum ada jalan, saudara. Sekarang sudah ada jalan, kita jadi malas. Sedangkan dulu saja belum ada, saudara, itu ombak pukul dari keluar Tanjung Namtabu. Nah iya, Tanjung Namtabu itu ombak mulai pukul sampai di Gurun itu sampai, aduh, luar biasa. Dan memang muntah sampai tapi pada akhirnya juga sampai dengan selamat di Samblaki, saudara. Itu kalau saya mau bilang, saudara, pasti ada orangnya di sini. Tapi itu di hati saja. Dan saya kasih ini supaya mari kita bekerja di ladang Tuhan. Karena semua yang bekerja di ladang Tuhan, itu upahnya tidak sia-sia. Tuhan pasti menggantikan untuk hidupin dan hidup yang akan datang. Haleluya. Dan mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk. Dan saudara, tema yang saya sampaikan, kita dibayar tunai. Coba bilang kiri kanan, kita dibayar tunai. Saya dan saudara telah dibayar tunai. Dari kedua ayat ini, saudara, kita telah dibayar tunai. Bukan dia masih hutang, tapi tidak dibayar tunai. Dan bayarannya itu, saudara, itu sangat mahal, saudara. Nah, pertanyaan di sini, kita dibayar tunai dengan apa? Lalu siapa yang membayar kita tunai itu? Itu kan pertanyaan itu. Sering kali kan kita lihat di situ, saudara. Jadi dengan apa kita dibayar tunai? Dan siapa yang membayar kita dengan tunai itu, saudara? Saudara, setelah saya berpikir tentang suatu pertanyaan yang datang kepada Tuhan Yesus, imam kepala dan ahli Taurat datang kepada Yesus dan mereka bertanyakan kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus dalam bait Allah untuk mengajar, dan mereka tanyakan bahwa dengan kuasa manakah dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada engkau untuk engkau melakukan hal yang luar biasa, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Berbagai mujizat yang Tuhan lakukan sehingga mereka kagum, dan mereka katakan bahwa dia pemimpin bangsa bulu. Tapi Yesus bilang begini, tidak mungkin kalau setan musir setan, karena pasti kerajaannya tidak kokoh. Tetapi kalau aku melakukan semuanya ini, darah ini pekerjaan-pekerjaan surga, Bapa yang suruh untuk dia lakukan semuanya itu. Dan dia lakukan semuanya itu dengan luar biasa, dan saya percaya, saudara, ini seringkali pertanyaan ini juga bisa datang bagi saya dan saudara, sebab pertanyaan ini sama sekali, saudara, sama seperti yang mereka tanyakan kepada Yesus. Tetapi sebelum mereka tanyakan kepada Yesus, Yesus bertanyakan balik kepada mereka sebelum Yesus menjawab. Kan begitu? Yesus menjawab kepada mereka.
Sebelum aku memberikan jawaban kepada kamu, aku akan memberikan suatu pertanyaan bagi kamu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Saudara, pertanyaan ini saudara, coba kita simak baik-baik. Apakah imam-imam kepala dan ahli Taurat tidak tahu menjawab itu? Pasti mereka tahu. Sangat-sangat mereka tahu. Sangat-sangat mereka tahu. Tetapi saudara, mereka berusaha untuk mengetahui, sampaikan pada Yesus bahwa mereka tidak tahu dari mana. Jadi mereka berusaha. Saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, banyak para pendeta yang ada, para gembala yang ada, saudara. Ini nubuatan-nubuatan penyesat masih makin banyak. Karena kita bilang itu akan datang penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, bahkan pengajar-pengajar yang mengajarkan yang sesat. Saudara, hati-hati. Bagaimana supaya jangan saudara sesat? Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk tuntun saudara, untuk mengerti firman Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan tujuannya. Karena semua berkaitan antara kejadian, dari kejadian sampai kepada wahyu, itu semua saling terikat satu sama yang lain. Dan semua nubuatan-nubuatan itu sementara digenapi. Jadi kalau ada nubuatan yang betul-betul terjadi, itu jangan sampai nubuatan sesuatu yang meragukan saya dan saudara. Dan semua nubuatan nabi itu yang biasanya tergenapi itu adalah nabi Tuhan, nubuatan dari Tuhan. Tapi semua nubuatan yang tidak digenapi itu bukan datang dari Tuhan. Itu lo buat sendiri. Itu saudara bernubuat sendiri. Dan orang seperti begini harus takut saudara, karena pasti mereka dapat menyesatkan orang. Dan itu akan terjadi hari-hari terakhir. Kita lihat saudara, pertanyaan sebelum mereka pertanyakan, Tuhan bertanyakan kembali kepada mereka. Saudara, coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke 21 ayat yang ke-25. Tolong bacakan. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Terus? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Terus? Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi sudah Tuhan yang beritahukan. Karena sebenarnya Tuhan tahu. Tapi kalau umpama bilang dari surga, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak lakukan demikian? Dan saudara, ini merupakan polemik mulai dari Yesus hadir sampai saat ini tentang baptisan ini kan. Mau selangkah, mau percikan, mau dibawa bendera kan begitu. Dan semua gereja mengajarkan, semua agama mengajarkan begitu. Saudara, tapi dia punya sejarah ada. Dan sejarah kalau dibukakan betul-betul, itu semua orang harus baptis seperti dengan Yesus baptis. Tapi ini kan begitu, karena sudah terlalu lama untuk mengubah sesuatu. Itu bukan hal yang mudah. Itu sangat saudara. Dan pertanyaannya, bisa dibaptis ulang? Mau sangat bisa. Waktu mereka yang sudah dibaptis oleh Yohanes, lalu Paulus katakan kepada mereka, kata, dengan baptisan mana? Kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum? Lalu mereka katakan, belum. Dengar saya, belum, apalagi dipenuhi. Dia bilang, baptisan mana? Kamu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu baptisan tentang pertobatan. Tapi dia yang akan datang Yesus Kristus, dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu mereka dibaptis ulang. Waktu dibaptis ulang, dia tumpang tangan bagi mereka dipenuhi. Saudara, banyak anak Tuhan yang sudah dibaptis, tapi sampai saat ini saudara belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus bertobat dan saudara harus sungguh-sungguh berusaha untuk saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sepertobatan tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Saudara bisa bilang amin?
tidak sampai kepada tujuan. Jadi berusaha bagaimana Pak Pendeta supaya saya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, menyembah Dia, memuji Dia, baca Alkitab, renungkan Alkitab, lalu menyembah Dia siang dan malam, saudara. Menyembah Dia, menangis bagi Dia, menjerit sebagai seorang anak menjerit kepada Bapa minta sesuatu. Karena Yesus katakan bilang, aku akan lebih baik aku pergi supaya aku akan mengirim seorang penolong yang lain supaya dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi selama saudara hidup, saudara tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan saudara punya roh kedagingan yang tuntun hidup saudara. Makanya saudara mau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu kan sulit sekali. Tapi saya percaya orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia terlalu mudah untuk tunduk dan taat melakukan firman Tuhan. Dia selalu mendahului melakukan hal yang baik. Dia selalu mendahului. Dan mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Jam di mana ditentukan, kita belajar untuk kita mendahului. Dan kalau saudara sudah belajar begitu, jangan saudara terpengaruh dengan yang lain yang datang terlambat. Jangan saudara, mulai masing-masing kita. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawab hidup kita di hadapan Tuhan. Selagi kita hidup ini. Saudara, ada satu video yang mana ada satu keluarga yang cuma suami istri dan mereka punya anak laki-laki sendiri, saudara. Dan pada saat mereka keluar dengan mobil dan tiba-tiba saudara dalam keadaan, dan mereka semua takut Tuhan, mereka semua keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba saudara di depan mereka tidak bisa lagi untuk mereka bapaknya menghindar dari ketabrakan. Itu mobil besar ada di depan dengan kecepatan yang tinggi. Akhirnya mereka tabrak itu mobil, dan mobil gilas mereka, dan mereka tiga mati, saudara. Apa yang terjadi? Itu papa dan mamanya itu waktu mau masuk pintu itu Tuhan izinkan papa dan mamanya itu masuk. Lalu anaknya itu tidak dapat masuk, malaikat cegah. Kenapa sampai cegah, saudara? Anak ini cegah karena anak ini, saudara, dia datang ibadah, tapi dia tidak serius dalam ibadah. Dia datang ibadah, tapi dia buka HP, dan dia main HP, dia main segala macam. Dia buka TikTok, dan dia main semua segala sesuatu. Dan itu sebabnya orang tua menangis pada saat itu, kalau bisa anak juga masuk. Tidak bisa, malaikat mencegah pintu untuk dia tidak masuk. Itu sebabnya, saudara, saya lihat hari ini kita terlalu, saudara, terlena dengan HP. Mari kita punya anak, sayang mereka lah. Sayang mereka. Gunakan HP batas-batas yang tertentu. Jangan sampai gunakan HP sampai orang tua panggil lagi tidak pernah bisa dengar, cuma mau dengar apa yang ada. Cuma khusus main game dan sebagainya, saudara. Saya juga main game, saudara. Main game yang itu tuh berbikin rasa ngantuk gitu, saudara. Tapi yang jadi masalah saya pribadi, saudara, saya kalau belajar firman Tuhan sementara baca, itu langsung rasa capek, rasa lalu mengantuk, saudara. Tapi kalau setelah buka itu lah main game, aduh saudara, mata menyala sampai kagak. Jam 3 belum tidur, saudara. Nah ini juga saya harus bertobat. Dari tempat ini saya katakan supaya saya bertobat. Dan saya percaya, saudara, itu di HP ini ada lagu-lagu, putar, saudara, kalau dengar. Nah, kalau saudara tidak bisa menyanyi, kalau saudara punya suara tentang kiri mana, kanan mana, saudara putar lagu saya, saudara mulai ikut dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saya bilang begini, mungkin ada yang bisa mengerti hal ini, saudara. Saya mau supaya kita semua sama-sama waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita tidak akan mengalami penderitaan, kita tidak akan mengalami aniaya besar, tapi kita akan diubah dan ketemu dengan Tuhan. Tapi hal ini tidak mudah, saudara. Saya punya iman begitu, tapi iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Betul? Kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu iman yang kosong. Iman yang nol besar. Apa gunanya kita melayani Tuhan, padahal kita ditolak? Saya tidak mau, saudara. Saya mau melayani Tuhan dan saya pasti akan diterima oleh Tuhan. Kapan ajal datang menjemput, saya diterima. Itu jauh lebih baik, saudara. Dan memang untuk mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, banyak orang tidak suka. Banyak orang akan meninggalkan kita. Tetapi lebih baik banyak orang meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap menerima kita, dan Tuhan tetap, haleluya, terima kita bahwa kita adalah anak-anak yang taat. Daripada kita dipuji-puji orang, disanjung-sanjung banyak orang,
Dan kadang-kadang kalau kita disanyang, kita jalan sudah biasa jalan biasa jalan tunduk, sekarang mulai jalan akan naik, saudara, barang ini. Tetapi Tuhan menolak, saudara. Tuhan benci terhadap saudara. Lalu siapa yang bisa saudara pakai pengacara mana lalu bisa tantang Tuhan? Kenapa mesti Tuhan benci kepada dia? Kenapa Tuhan kasih hukuman untuk dia? Saudara, semua pengacara atau pembela yang hebat apapun, saudara, itu Tuhan menjatuhkan hukuman itu adilnya karena Dia Allah yang adil. Amin. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa main-main, saudara, dalam hidup ini. Kita harus serius, saudara, dengan Tuhan. Jadi yang tadi saya katakan, pertanyaan di atas, saudara, itu sama saja dengan pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus memberikan jawaban bagi mereka. Ternyata mereka tidak bisa menjawab itu, saudara, walaupun mereka tahu, tapi mereka tidak menjawab. Mereka berdosa, kami tidak tahu baptisan dari mana. Haleluya. Jadi kita lihat, saudara, makanya saya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang di atas, saudara. Dengan apakah kita diselamatkan dan siapa yang menyelamatkan kita? Sebenarnya kita tahu, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan pasti tahu, saudara. Mungkin saya tahu, bahkan para pendeta, kalau saya tahu itu, saudara. Karena mau jadi pendeta itu harus ikut pelajaran, ikut diklat. Dan diklat itu tidak main-main, saudara. Itu sungguh-sungguh diklat, dan setelah diklat selesai, itu ada ujian. Ada ujian untuk jadi dinyatakan lulus atau tidak, atau lulus dengan bersyarat dan sebagainya. Itu baru bisa. Jadi saudara-saudara, ini hal yang bukan mudah, saudara. Makanya Yesus bertanya balik kepada murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan mereka, yang melakukan mujizat bersama-sama dengan mereka, yang memberi makan 5.000 orang, itu murid-murid Allah sama-sama pada saat itu. Kayak waktu itu siapa yang saya ada di situ? Saudara bisa berikan nama itu bagi saya. Oh, dia tidak di sana. Semua ada, saudara, termasuk Yudas itu juga ada di sana, yang untuk memberi kasih makan 5.000 orang. Nah, Yesus bertanya begini. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Siapa aku ini? Yesus bilang, menurut kamu siapa aku ini? Yesus tanyakan bagi murid-muridnya. Lalu jawab Petrus, Mesias dari Allah. Biasa kalau hamba Tuhan bilang kata, oh saya hamba Tuhan yang luar biasa, itu kan senang sekali. Tapi Yesus larang, saudara, untuk jangan memberitahukan itu. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun. Itu dalam Lukas 9 ayat 20 dan ayat 21. Lukas larang, Tuhan Yesus larang, jangan kamu kasih tahu siapa-siapa bahwa beta ini Mesias. Beta ini Mesias, ini anak Allah yang diurapi oleh Tuhan. Sudah, Yesus larang. Dan itu yang luar biasa. Dan mari kita belajar sama-sama menjawab pertanyaan yang tadi di atas, saudara. Dengan apa kita dibayar lunas? Dan dengan siapa kita? Jadi kita lihat, saudara, mari kita jawab sama-sama. Saya tadi bilang kita jawab sama-sama. Dengan darah atau nyawa yang amat-amat mahal, karena itu adalah nyawa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu kan kita lihat di ayat yang ke-9 ini, ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita, saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-19, dia katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, darah Tuhan ini sendiri, Yesus ini, darah Kristus ini Tuhan sendiri, saudara. Dia tinggalkan surga sana, dan dia datang untuk menebus saya dan saudara. Sebab kalau dia tidak datang untuk menebus saudara dan saya, dia datang pada saat itu mereka pikir, orang Israel berpikir dia jadi raja, tapi dia bukan jadi raja. Makanya dia datang kedua kali ini, bahwa dia akan jadi raja dan hakim yang ada. Tapi dia datang pertama kali itu, dia datang sebagai apa? Untuk menebus dosa manusia. Sebab kalau dia tidak menebus dosa manusia, berapa uang saudara, berapa orang kaya yang ada di dunia untuk gabung mereka untuk
Saudara, kita lihat itu ada pertemuan dua presiden yang besar. Itu Rusia dengan presiden Korea Utara itu, saudara. Untuk apa? Untuk bagaimana cara dorang mau melindungi dorang dari kematian dan bisa memiliki umur panjang, saudara. Bisa, nggak bisa, saudara. Bisa kita menjaga tubuh kita sedemikian sehingga umur 90 tahun atau sampai 100 tahun, saudara. Tapi pasti juga mati. Yesus saja mati, tapi Yesus bangkit. Apa gunanya saudara punya umur 105 tahun? Saya pun temannya bilang saya mesti umur 105 tahun. Bagaimana 105 tahun sedangkan mulai ada sakit-sakit lalu bilang bertobat, semua bertobat, saudara. Haleluya. Dan apa gunanya engkau 150 tahun baru engkau mati tapi engkau masuk neraka? Dan kematian itu dia tidak lihat saudara punya usia. Saudara bisa mengerti? Baik anak yang ada dalam kandungan sekalipun, bahkan anak yang sudah lahir, bahkan sampai kepada usia berapapun kematian bisa datang menjemput secara tiba-tiba yang kita tidak pernah kehendaki. Itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja akan bisa terjadi. Nah, kita lihat saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Ayat 28 sampai 31. Tolong dibacakan. Kita sama-sama lihat, saudara. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. 31 saja. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan, saudara. Kalau saudara jatuh ke tangan manusia, saudara masih bisa diampuni. Tapi kalau saudara perbuatan dan saudara jatuh ke dalam tangan Tuhan, kalau Tuhan menghukum saudara, tidak ada satupun yang bisa membebaskan saudara dari hukuman. Saudara, jangan cuma dosa-dosa yang kecil saudara terbiasa, lalu pada akhirnya dosa yang kecil itu membawa saudara masuk neraka, saudara. Itu terlalu bodoh dan terlalu nau-nau, saudara. Ini saya bilang cukup keras, terlalu nau-nau. Kalau cuma tentang hal yang kecil, tentang berdusta, saudara dusta itu, aduh, saudara, saya hadapi anak-anak di rumah, saudara. Anak-anak yang memang lincah sekali untuk berdusta. Tapi kita terus dengan sabar untuk terus menuntun mereka. Kalau anak-anak saya dan cucu saya itu mantap, saudara. Artinya karena sudah dididik, sehingga ambil bilang ambil, tidak ambil bilang tidak ambil. Dan ini sangat-sangat, saudara, sangat menyedihkan sekali. Kita tidak bisa main-main. Saudara, pengorbanan Kristus dan menebus yang saudara itu bukan secara serentak tutup mata lalu ditembak mati, saudara. Tapi itu proses penghinaan, proses kesengsaraan, penganiayaan itu secara perlahan-lahan, saudara. Dan itu sangat ngeri. Saudara, itu proses yang sangat ngeri, yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu Yesus jalani akan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat, saudara, dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk itu. Saudara, kalau saya percaya muka-muka ini semua ada di zaman Yesus mati itu, saudara. Itu mungkin saudara mati, ada orang ini dia jahat selalu pun. Saudara dan saya juga bisa bilang begitu, saudara. Tetapi ayat 5 dia katakan, dia terterikan,
oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datang untuk keselamatan bagi kita ditimpakan bagi Yesus. Dan oleh pilur-pilur Yesus, luka-luka Yesus, saudara sembuh. Saudara, itu jaminan yang luar biasa. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya lihat anak muda, remaja nung baca, tapi kalau baca gempung itu, kita lihat anak muda, saya, iya betul ini, saya ada di Mujurikan begitu anak muda dulu ya kan, aduh, hati berat sekali saudara, bacanya sih kok tahu coba, dan setelah mereka ada 5 orang keluar dari PNL kita. Padahal materi lalu kita lihat orang terus lewat di sana. Selamat sore. Padahal mau orang biasa selamat sore. Kalau saya mau waktunya mungkin saya. Memang pikir mata bakal kali. Anak-anak yang memang hari-hari ini anak-anak yang saya tahu diri, anak-anak yang saya tahu urus. Jadi mereka saya lihat sore. Iya nana sore. Saudara luar biasa saudara. Jadi kita lihat saudara, ini suatu hal yang bukan. Haleluya. Saudara, Yesus, tadi saya bilang Yesus disiksa itu secara pelan-pelan, tetapi itu sangat sadis. Karena saudara, Yesus itu dia tinggalkan surga, dia punya mahkota itu mahkota emas, penuh dengan berlian. Tapi dia tinggalkan itu dan dia tidak anggap setara dengan itu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya untuk dia datang mengambil seorang rupa manusia. Bahkan dia dihina, bahkan lebih hina daripada. Makanya kita lihat saudara dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 29. Tolong bacakan bagi kita. Dan 30, tolong bacakan cepat-cepat. Matius 28 ayat yang Matius 27 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke 31. Demikian firman Tuhan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saya percaya saudara pernah dihina orang, saudara pernah disakiti orang. Tapi saudara mungkin dong ludah, tapi biasa ludah di belakang. Tapi dong saya pernah ludah di saudara punya muka. Siapa di sini yang sudah pernah orang yang membenci saudara ludah di saudara punya muka? Coba angkat tangan. Pasti tidak ada. Berarti Yesus punya hinaan dan fitnah jauh lebih buruk daripada saudara dan saya. Jadi kalau orang hina saudara, jaga hati. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati orang bilang saudara bicok, bilang saudara kurus kering, bilang saudara sakit-sakitan, tenang saja saudara, tertawa saja. Amin. Tenang saja. Walaupun dong menghinakan yang jelek bagi saudara, walaupun saudara tidak lakukan jelek itu, saudara mengucap syukur saja. Karena pembalasan itu bukan hak saudara. Amin. Pembalasan itu hak Tuhan. Haleluya. Itu hak Tuhan dan saudara tidak bisa diganggu gugat itu. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-2, 3. Tolong bacakan. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya.
Orang rasa jago sekali karena memang pakai pakaian serdadu toh, pakaian tentara ini, jadi memang orang rasa hebat sekali saat mau larang orang. Lalu bikin kepada Yesus seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Dia tidak balas sesuatu. Waktu dia tampar dia 9 menit, oh saya tunggu besok kenal semuka ini, enggak sudah. Bisakah saudara lakukan itu kepada musuh saudara yang menyakiti saudara? Bisa atau tidak? Semua orang sih bisa menjawab karena memang berat saudara. Tapi saya percaya bisa kalau Roh Kudus tuntun saya dan saudara. Amin. Makanya saya bilang penuhi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus penuhi saudara, saudara apapun orang menyakiti, membuat saudara sampai kadang-kadang tidak bisa angkat muka. Tapi saya percaya kalau ada Roh Kudus bisa melepaskan pengampunan itu dan melepaskan sekaligus melupakan. Jangan saudara sudah melepaskan tapi saudara ingat kembali. Jangan saudara, lepaskan sungguh-sungguh dan tidak perlu mengingat-ingat lagi. Tuhan akan, kalau Tuhan yang membenarkan, tidak seorang pun yang bisa mempersalahkan. Tapi kalau Tuhan yang menghukum, tidak seorang pun yang bisa membebaskan saudara dari hukuman Tuhan. Itu ternyata saudaraku yang kekasih. Dan yang kedua, dan siapa yang membayar hutang kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia membayar kita. Dia membayar kita. Sehingga kita lihat dalam Filipi pasal yang ke-2, ayat yang ke-5 kita mulai baca sampai ayat yang ke-11. Coba tolong bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Ya. yang walaupun dalam rupa Allah Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus sebagai dipertahankan, milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, orang yang punya kerendahan hati, memiliki kerendahan hati atau memiliki hati hamba, saudara, dia makin direndahkan, saudara, dan terus makin direndahkan. Dia terima semua penghinaan dan hal-hal yang membuat dia makin rendah, saudara. Saudara, terima itu karena saudara sementara Tuhan akan mau angkat saudara tinggi dalam kemuliaannya, saudara. Yang penting betul engkau tidak berbuat salah, engkau tidak berbuat apa yang mereka tuduhkan, saudara. Terus, saudara merendahkan diri dan tidak boleh melepaskan kata-kata, atau tidak boleh melepaskan saudara kutuk, tidak boleh melepaskan kata-kata nanti tunggu dan kata-kata ancaman, tidak boleh, saudara. Saudara tetap tenang saja, pasti Tuhan akan mengangkat engkau, dan Dia mengangkat engkau itu sangat tinggi dan tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Terus tolong baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala Saudara, nama. bayangkan Yesus punya merendahkan diri sampai Allah Bapa di sorga itu meninggikan dia. Lalu siapa saya dan saudara tidak pernah hidup saudara meninggikan nama Tuhan? Saudara, siapa saya dan saudara sehingga hidup saudara dan saya tidak meninggikan nama Tuhan, malah memfitnah nama Tuhan, malah mengejek nama Tuhan? Siapa saya dan saudara? Kalau saudara menjelekan orang, sama saya menjelekan Tuhan atau enggak? Betul? Kalau saudara menceritakan kejelekan orang, sama saya dan saudara. Mari kita belajar, saudara. Kita belajar untuk kita betul-betul hidup ini, hidup yang terus bisa memuliakan Tuhan. Allah Bapa saja memuliakan Tuhan Yesus.
Sekali lagi bilang kiri kanan Allah, Bapa saja bisa meninggikan nama Tuhan. Ya siapa saya lah, saya tidak bisa dalam hidup ini pakai hidup ini untuk meninggikan nama Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita mau atur Tuhan lah, Tuhan masa Tuhan bikin begini? Aneh. Tuhan masa satu belum selesai, satu lagi. Tuhan masa. Ini aturan kira terlalu banyak lagi. Mau melayani mesti doa. Tapi bagaimana saudara tidak berdoa, saudara mau melayani? Saudara mau bawa apa? Melayani itu harus disertai dengan doa. Semua harus bertanyakan Tuhan. Dan saya betul-betul saudara, betul-betul selalu dalam hidup itu menyerahkan hidup saya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang saya mau lakukan, saya tanyakan Tuhan, kalau ini berkenan, Tuhan kabulkan. Tapi kalau ini tidak berkenan, Tuhan batalkan. Dan saya tidak mau sombong, karena saya tahu bahwa saya punya hidup ini bukan lagi milik saya, tapi milik Tuhan. Karena saya telah dibeli, dan harga telah lunas dibayar. Jadi kita punya hidup ini, hidup yang harus memuliakan Dia yang telah membeli kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara jangan sombong, saudara. Kalau saudara sombong, saudara lihat ini satu kata tayangan video yang tadi sudah kasih tunjuk kita lihat. Tapi yang sebenarnya yang bagus itu yang satu yang dia menghina Perdana Menteri, atau itu dia sementara di depan di depan parlemen, dan dia sementara bicara dan dia mengolok nama Yesus. Setelah dia mengolok nama Yesus, saat itu langsung tiba-tiba mati. Yesus punya nama itu sampai sekarang masih diolok. Tapi jangan saudara yang sudah tahu nama itu tidak boleh diolok, karena nama itu saudara, nanti kita lihat bahwa nama di atas segala nama. Coba baca terus itu ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, dia pernah dihina ini. Dan kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, di bawah kolong langit ini mereka yang sudah ada ribuan tahun yang lalu dan sudah mati, saudara, termasuk Musa, Abraham, siapa lagi, Yosua, Daud, mereka telah mati. Tapi bukan nama mereka. Oleh nama itu manusia diselamatkan. Hanya nama Yesus. Yesus pernah mati, baru dia bangkit kembali dan dia hidup. Saudara, harus kita bersuka cita, saudara. Kita punya Tuhan itu hebat, dahsyat, saudara. Dia mati namun dia bangkit kembali. Dan tidak ada nama lain. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes ini, perhatian sepakat puji lagi. Tapi Yesus yang bilang begitu, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, Yesus. Yesus saja sesuatu. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Jangan tukarkan Yesus dengan emas atau perak. Jangan tukarkan Yesus dengan uang yang banyak. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Karena semua yang saudara tukarkan itu, saudara, sama saya dan saudara menyangka dan saudara pastikan bahwa saudara akan ditimpa oleh murka Allah. Jangan saudara mau tukar itu dengan apapun. Kekayaan apapun, saudara punya ketenaran apapun, saudara punya kehormatan apapun, jangan tukar Yesus yang saudara miliki. Pegang itu teguh, itu harta pusaka saudara, pegang itu sungguh-sungguh. Kalau saudara mati bersama dengan Tuhan, pasti saudara akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Saudara akan diterima. Dan Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa untuk aku menyediakan tempat bagi kamu di sana. Aku akan datang kembali untuk menjemput kami. Yesus berdoa kan bukan untuk dunia, dia berdoa, tapi dia berdoa untuk saudara dan saya. Saudara bisa bilang amin? Sehingga dimanapun aku berada, kamu pun akan berada bersama-sama denganku. Saudara, di surga itu bisa makan atau bisa makan? Yang suka makan-makan di surga ada makan atau tidak ada makan? Ada. Sudah, surga Tuhan akan buat meja perjamuan dan kita akan makan semeja dengan Dia.
Haleluya. Besok ini kan ada makan-makan saudara. Kalau bisa nanti tamu dulu yang makan, jangan sampai kita yang makan lebih dulu. Kalau saya dapat bagi untuk tamu, lalu mereka pulang, mereka bilang, aduh, kantor data kan harus jalan-jalan, bak pulang itu bapak makan. Usahakan saudara, semua kita yang ada, kita layani mereka makan semua, baru kelebihan baru kita makan. Pasti ada lebih. Gak percaya pasti ada lebih? Iya, karena saudara sendiri yang menyediakan jadi. Pokoknya yang penting saudara sudah bilang amin. Haleluya. Itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita